Kali ini kita bakal ngebongkar sebuah kosmologi yang bisa dibilang menantang semua yang kita tahu tentang malaikat dan iblis. Jadi siap-siap ya, karena pandangan kalian soal dunia gaib, wah bisa jadi bakal jungkir balik setelah ini. Oke, kita langsung aja ya. Menurut sumber yang kita bedah kali ini, kisah malaikat dan iblis itu ternyata nggak dimulai dari pertarungan klise antara baik dan jahat. Oh bukan, semuanya berawal dari konsep yang jauh lebih fundamental, yaitu hakikat dari ruh itu sendiri. Nah, biar kita benar-benar paham alur cerita kosmik ini, kita harus mulai dari dasarnya banget. Coba deh, lupakan sejenak semua yang kalian tahu, karena semuanya itu dimulai dari konsep yang disebut roh. Ini adalah fondasi dari seluruh keberadaan dalam cerita ini. Jadi roh di sini tuh bukan sekedar arwah gentayangan ya. Bayangin aja ini tuh kayak blueprint jiwa kita. 6 lapisan kompleks yang ngebentuk siapa diri kita. Dan yang paling penting, kualitas roh ini tuh nggak statis. Kualitasnya 100% dibentuk oleh setiap pilihan yang kita ambil selama kita hidup di dunia. Oke, pertanyaannya kan, siapa dong yang ngurusin semua roh ini di alam semesta? Nah, disinilah ceritanya jadi unik banget. Sumber ini ngenalin kita ke 4 makhluk primordial yang disebut Muhammad. Penting banget nih buat dicatat, sebutan Muhammad di sini tuh istilah spesifik dari sumbernya ya, bukan merujuk ke nabi dalam Islam. Anggap aja mereka ini arsitek kosmik. Ada Adam, Ifrit, Eva, dan Khidir. Masing-masing punya tugas buat mempelajari kemanusiaan dan ngelola alam semesta dengan cara mereka yang unik. Nah, buat ngebantu tugas mereka, keempat arsitek ini milih roh-roh manusia terbaik buat jadi anak-anak mereka. Semacam manajer di perbatasan antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Mereka dikasih kekuatan yang luar biasa besar, tapi ya gitu, kekuatan besar yang dikasih ke roh yang notabene masih punya ego, disinilah bibit masalahnya muncul. Kira-kira, apa yang terjadi kalau makhluk yang masih punya hasrat dan ego manusia dikasih kekuatan kosmik? Iya, ini jawabannya. Walaupun mereka ini kuat banget, para pembantu ini nggak punya pemahaman kosmik seluas pencipta mereka. Karena masih didorong ego dan hasrat, mereka jadi nggak bisa ngerti motivasi keempat Muhammad tadi, dan akhirnya mulai mempertanyakan metode kerja mereka. Intinya, mereka ngerasa lebih ngerti, lebih jago. Mereka ngelihat Ifrit tuh kejem banget. Ujian-ujian yang dia kasih ke manusia dianggap nggak masuk akal. Sampai-sampai mereka curiga, jangan-jangan Ifrit ini sebenarnya sadis. Kalau Eva, kebalikannya. Mereka ngerasa dia terlalu baik, terlalu pelin-pelan. Hukumannya dianggap nggak pernah benar-benar ngasih pelajaran, jadi ya para pelanggar ini nggak pernah kapok. Adam di mata mereka, ya ampun, kaku banget. Dia dianggap dingin, nggak punya emosi, dan cuma negakin aturan tanpa peduli sama sekali sama dampak buruknya ke manusia. Dan yang terakhir, Khidir, ini yang paling bikin frustrasi. Mereka nganggap dia itu membingungkan banget, nggak pernah ngasih tujuan akhir yang jelas, jadi mereka dibiarin kerja buta tanpa tahu semua ini tuh buat apa. Nah, ini dia kuncinya. Jadi, menurut kosmologi ini, siluman atau yang kita kenal sebagai iblis itu bukan diciptakan jahat dari sananya. Mereka itu dulunya manajer-manajer pertama, mantan manusia, yang saking pedenya ngerasa bisa kerja lebih baik dari penciptanya, ya mereka memberontak. Pemberontakan ini jelas bikin kekosongan kekuasaan yang gede banget. Keempat Muhammad tadi butuh solusi cepat, yang akhirnya melahirkan sebuah tatanan kosmik yang benar-benar baru, dan juga 2 jenis malaikat yang sifatnya beda banget. Biar nggak kejadian lagi nih pemberontakan, mereka minta bantuan saudaranya, Jibril, buat nyiptain tipe pembantu yang baru. Syaratnya satu, mereka secara harfiah nggak bisa memberontak. Inilah yang akhirnya bikin perpecahan besar di angkatan kerja surgawi. Dan ini hasilnya. Oke, jadi sekarang kita punya 2 tim. Tim pertama, malaikat sejati, ciptaan Jibril. Mereka ini makhluk murni tanpa emosi, loyalitasnya absolut. Tim kedua, nah ini yang menarik, malaikat tanda kutip. Mereka ini sama-sama roh mantan manusia kayak para pemberontak. Tapi bedanya, mereka memilih untuk tetap setia. Bedanya jelas banget kan? Yang satu diprogram buat patuh, yang satunya lagi memilih untuk patuh. Oke, ini kan jadi bikin bingung ya. Kalau kita misalnya ketemu sama makhluk spiritual, gimana coba cara bedainnya? Mana yang malaikat sejati, mana yang tanda kutip, atau malah jangan-jangan siluman yang lagi nyamar? Ternyata, sumber ini ngasih panduan yang praktis banget buat ngebedain mereka, dan kuncinya cuma satu. Gini aturannya, simple banget. Malaikat sejati itu nggak akan pernah ikut campur urusan fisik, nggak akan. Fokus mereka itu murni cuma ke kesehatan roh kita.
Jadi ingat ya, kalau ada makhluk gaib nawarin harta, tahta, kesaktian, atau bahkan secara ajaib nyelamatin nyawa kita, itu udah pasti bukan malaikat sejati. Titik. Terus, kenapa ini semua jadi penting sekarang? Nah, ini dia. Menurut sumber ini, aturan main kosmik itu udah berubah. Di akhir zaman ini, Jibrillah yang sekarang pegang kendali, bukan lagi keempat Muhammad ataupun para siluman. Artinya apa? Di zaman sekarang ini, berinteraksi sama makhluk spiritual manapun, mau itu siluman, mau itu malaikat, tanda kutip, semuanya ada resikonya. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Kalau malaikat yang setia dan para pemberontak itu ternyata terbuat dari bahan yang sama, pertanyaannya, seberapa beda sih mereka sebenarnya?